Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Firdaprani. Selamat datang di video pembelajaran jaringan komputer. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar namun sangat penting, yaitu IP address dan subnetting. Materi ini sangat berguna, apalagi kalau kamu ingin belajar tentang jaringan komputer, konfigurasi router, atau menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada apa itu IP address, apa itu subnetting, bagaimana cara menghitung IP dan subnet, dan cara membagi jaringan besar ke jaringan kecil dengan efisien. Yuk langsung kita mulai. Nah, yang pertama ini ada pengertian IP address. IP address atau alamat IP adalah identitas unik yang diberikan ke setiap perangkat dalam jaringan komputer. Di dunia jaringan, kita mengenal IPv4, yaitu IP address versi 4, yang terdiri dari 32 bit dan ditulis dengan format desimal bertitik seperti 192.168.1.1. IP address dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet, dan setiap oktet bernilai antara 0 sampai 255. Contoh, 192.168.1.1 berarti 192 itu 1, 168 itu 2, 1 dan 1 itu berarti 3 dan 4. Kita juga sering melihat IP seperti ini nih, 192.168.1.1/24. Nah, angka 24 ini disebut prefix, menunjukkan berapa bit yang digunakan untuk network. Lalu yang selanjutnya yaitu ada cara menghitung IP dan subnet. Nah, mari kita pelajari cara menghitung total IP dalam sebuah subnet. Contoh 192.168.1.1/24. Prefix /24 artinya 32 dikurang 24 sama dengan 8 bit untuk host. Jumlah IP-nya 2 pangkat 8 sama dengan 256 IP address. Dari 256 IP ini, IP pertama sama dengan IP network 192.168.1.0. IP terakhir IP broadcast 192.168.1.255. IP yang bisa dipakai host 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Kenapa begitu? Karena IP network dan broadcast tidak bisa dipakai oleh perangkat biasa. Lalu subnet mask. Subnet mask digunakan untuk menandai mana bagian network dan mana bagian host. Contoh, untuk slice 24, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu yang ketiga ini ada subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar satu, penggunaan IP lebih efisien, yang kedua, jaringan lebih aman dan terkontrol, dan yang ketiga, memudahkan pengelolaan jaringan. Contoh subnetting, contohnya 10.10.10.50/27. 27 itu dari 32 dikurang 27 sama dengan 5 bit untuk host. Total IP 2 pangkat 5 sama dengan 32 IP. Subnet masknya 255.255.255.224. Tapi 10.10.10.50 ada di blok subnet kedua, karena blok pertama 10.10.10.0 sampai 10.10.10.31. Blok kedua 10.10.10.32 sampai 10.10.10.63. Jadi IP 50 masuk di blok kedua. IP network 10.10.10.32. IP broadcastnya 10.10.10.63. IP range yang bisa dipakainya itu 10.10.10
sampai 10.10.10.62. Kalau kita pakai IP 10.10.10.70/27, kita masuk blok ketiga, network 10.10.10.10.64. IP broadcastnya 10.10.10.95. IP range-nya, IP yang bisa dipakainya 10.10.10.65 sampai 10.10.10.94. Nah, ini ada catatan penting. Perangkat di subnet berbeda tidak bisa saling komunikasi langsung tanpa router. Nah, selanjutnya itu ada switch dan router. Switch itu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu subnet, bekerja di layer 2 OSI. Contoh, 3 PC dengan IP 192.168.1.1 dan .2 sampai .3 bisa saling ping lewat switch. Router menghubungkan antar subnet, bekerja di layer 3 OSI, digunakan saat komunikasi antar IP dari subnet yang berbeda. Misalnya dari 10.10.10.2 ke 10.10.10.36. Dengan konfigurasi yang tepat, router bisa menjadi jembatan antar jaringan. Nah, di video selanjutnya aku bakal kasih video prakteknya di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, di sini jadi aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Habis itu kalian pilih yang menu end device, terus kalian pilih yang PC. Klik PC-nya, masukin 2 PC. Terus setelah itu kalian pilih network device. Terus kalian pilih yang switch, kalian pilih switchnya yang mana aja, bebas. Terus habis itu hubungkan menggunakan kabel yang paling kiri. Kalian di sini tinggal klik aja kabelnya dari PC-nya ke switch. Setelah itu ini bisa diubah dulu ya, namanya ini PC keberapa gitu. Ini PC 1 dan PC 2. Biar karyanya gak pusing. Terus lalu pencet PC-nya, pilih yang desktop, terus pilih yang IP address. Di sini aku masukin IP-nya yang 10.10.10 yang /27. Nah, di sini masukin subnet masknya 255.255.255.224. Habis itu lakukan hal yang sama di PC yang kedua. Kalian tulis IP-nya lagi kayak tadi. Di sini 10.10.10.11. Subnet masknya juga jangan lupa 255.255.255.224. Terus habis itu kalian klik lagi di PC-nya, pilih yang desktop, terus pilih yang command prompt. Di sini aku ketik ping, lalu masukin IP address-nya yang tadi 10.10.10.10. Tuh, ini di sini berhasil ya. Kalau berhasil itu ada tulisan TTL-nya di situ.
Lakukan lagi hal yang sama di PC yang kedua. Ping lagi, masukin lagi IP address-nya 10.10.10.11. Nah, di sini berhasil. Sekarang di sini kita pilih lagi yang menu bagian network device, terus di sini kita pilih switch lagi, terus pindah lagi ke menu end device, terus pilih lagi yang PC, klik masukin 3 PC, sambungkan lagi menggunakan kabel yang paling kiri. Lakukan hal yang sama. Setelah itu kalian seperti tadi pencet PC-nya, pilih menu desktop, masukin IP-nya. Di sini bebas ya IP-nya, kalian mau yang slice berapapun bebas. Subnet masknya aku tadi kan pakai yang slice 27 ya, jadi subnet masknya masih sama yang kayak tadi 255.255.255.224. Lakuin lagi hal yang sama di PC berikutnya. Jangan lupa subnet masknya. Nah, ini udah selesai. Terus ini aku coba kirim file dari PC 3 ke PC 5. Ke PC 4. Di sini udah ada ya teman-teman, di bawahnya ada tulisan successful lagi dari PC 4 ke PC 5. Dan ya berhasil lagi ya teman-teman, successful. Setelah itu kalian pilih lagi yang network device, di situ kalian pilih yang router, sambungkan lagi menggunakan kabel yang paling kiri. Nah, di sini jika subnetnya berbeda, itu tidak akan bisa saling terhubung tanpa menggunakan router. Di sini kalian kalian seperti tadi, tapi di sini pilihnya yang config ya teman-teman, bukan yang CLI. Di sini kita onin dulu, checklist dulu yang onnya, terus di sini masukin IP-nya, terus juga masukin subnet masknya. Ini nanti IP yang ini itu untuk mengisi gateway ya teman-teman, jadi nanti gateway-nya itu dimasukin ke satu persatu PC.
Coba lagi di PC di yang Fast Ethernet 0/1, masukin lagi IP-nya, masukin lagi subnet masnya. Nah, habis ini udah ya teman-teman, udah berhasil. Di sininya juga kabelnya udah nggak ada yang merah-merah lagi, udah hijau, berarti itu semuanya udah bisa terhubung dengan baik. Di sini kita masukin default gateway-nya yang tadi, masukin ke masing-masing PC ya teman-teman. Di sini juga kalian harus sesuai isinya, yang FA 0/0 berapa tadi default gateway-nya, sama yang FA 0 interface yang 0/1-nya juga tadi berapa default gateway-nya. Terus habis itu kalian masukinnya di IP configuration kayak tadi, masukin di bagian ketiga, sudah IP address dan subnet mas. Lakukan lagi hal yang sama. Oke, jika gini udah selesai ya teman-teman, kita coba kirim file dulu di subnet yang sama. Ini kita lihat di bagian bawahnya itu successful teman-teman. Ini di subnet yang sama ya, masih di ruangan yang sama, belum ngirim file ke ruangan yang berbeda. Coba lagi di PC 4 ke PC 5. Ini successful. Coba lagi di PC 3 ke PC 5. Successful lagi ya teman-teman. Berarti di sini sudah bisa saling terhubung semua. Nah, yang di sekarang ini di subnet di ruangan 1 ya, sama ini juga mencoba dulu di subnet yang sama. Terus kita coba masukin. Jika kalian baru mencoba 1 kali dari ruangan 1 ke ruangan 2 itu gagal, kalian coba lagi 1 kali lagi, itu di sini pasti ada successful ya teman-teman. Itu tadi. Kalian harus cobainnya 2 kali. Kirim filenya dari ruangan 1 ke ruangan 2-nya. Oke, kali ini kita udah belajar banyak ya hari ini. Yang pertama itu kita belajar IP address terdiri dari 4 oktet, yaitu IP address persingkat ya teman-teman, tadi kita belajarnya. Terus yang kedua ada prefix dan subnet mask membantu membagi network dan host. Lalu yang ketiga ada subnetting membuat jaringan lebih efisien. Lalu yang keempat ada switch menghubungkan dalam satu subnet. Lalu yang kelima ada router menghubungkan antar subnet. Nah, kalau kamu masih penasaran, coba praktikkan di Cisco Packet Tracer dan lihat sendiri bagaimana perangkat-perangkat saling terhubung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.